Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu kebijakan moneter. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Triana Dilasari NIM 16 dan Riza Nur Rizkiyah NIM 15 dan juga Aulia Yasmin NIM 17, dan saya sendiri selaku moderator Akil Muhammad Mumtaz NIM 14. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh pemateri. Baik, yang pertama adalah pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh Bank Sentral suatu negara untuk mengendalikan ketersediaan uang dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter dilakukan dengan tujuan untuk mencapai stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selanjutnya adalah konsep kebijakan moneter. Dalam praktiknya, kebijakan moneter dapat diatur dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk mempengaruhi pengeluaran konsumen dan investasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi permintaan agregat dan inflasi. Bank sentral juga dapat memainkan peran penting dalam mengelola likuiditas pasar, memonitor stabilitas sistem keuangan, dan membantu merespon krisis keuangan. Selanjutnya adalah instrumen moneter konvensional. Instrumen moneter konvensional adalah alat kebijakan moneter yang digunakan paling umum oleh bank sentral dalam mengendalikan pasokan uang dan suku bunga di pasar. Berikut ini adalah beberapa instrumen moneter konvensional yang sering digunakan oleh bank sentral. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka, dan yang kedua adalah tingkat suku bunga acuan, yang ketiga persyaratan cadangan minimum, dan yang keempat adalah kebijakan diskonto. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual sekuritas pemerintah untuk mengendalikan pasokan uang di pasar. Jika bank sentral membeli sekuritas, maka akan meningkatkan pasokan uang. Sedangkan jika bank sentral menjual sekuritas, maka akan mengurangi pasokan uang. Selanjutnya adalah tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mengubah suku bunga untuk mempengaruhi tingkat ketersediaan uang di pasar. Jika bank sentral menaikkan suku bunga, maka biasanya akan mengurangi ketersediaan uang karena orang akan memilih menabung daripada meminjam uang. Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga, akan meningkatkan ketersediaan uang karena orang akan lebih cenderung untuk meminjam dan menghabiskan uang mereka. Selanjutnya adalah persyaratan cadangan minimum. Bank sentral dapat menetapkan persyaratan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank komersial. Persyaratan cadangan ini menentukan jumlah uang yang harus disimpan oleh bank komersial di bank sentral. Jika persyaratan cadangan meningkat, maka bank komersial harus menarik lebih banyak uang di pasar, sehingga mengurangi ketersediaan uang di pasar. Yang keempat adalah kebijakan diskonto. Bank sentral dapat memberikan kredit kepada bank-bank komersial dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Hal ini memungkinkan bank komersial untuk memperoleh dana dengan biaya yang lebih rendah, sehingga mendorong peningkatan ketersediaan uang dan penurunan suku bunga di pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Triana Dilasari. Materi selanjutnya yaitu instrumen moneter Islam. Hampir semua instrumen kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlyingnya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Sedangkan dalam ekonomi Islam sendiri tidak terdapat sistem bunga, sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan diskon rate. Bank sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas dari bunga yang bertujuan untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini,
terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga di sini tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi. Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain yang pertama reserve ratio, yang kedua moral suasion, yang ketiga lending ratio, yang keempat refinance ratio, yang kelima profit sharing ratio, yang keenam Islamic sukuk, dan yang terakhir government investment certificate. Yang pertama reserve ratio merupakan suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan reserve ratio. Misalnya dari 5% tadi menjadi 20%, yang memiliki dampak sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit. Begitu sebaliknya. Yang kedua, moral suasion. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit diluncurkan, maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. Yang ketiga, ada lending ratio. Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qardul hasan atau pinjaman kebaikan. Yang keempat, refinance ratio merupakan sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yasmin. Selanjutnya, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yang kelima adalah profit sharing ratio. Rasio bagi keuntungan atau profit sharing ratio ini harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin menaikkan jumlah uang yang beredar, maka keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. Kemudian instrumen yang keenam adalah Islamic sukuk. Islamic sukuk adalah sebuah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak, sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang yang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang yang beredar. Yang ketujuh adalah Government Investment Certificate. Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai treasury bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah yang besar, dalam jangka pendek, dan berbunga meskipun kecil. Treasury bills ini tidak bisa diterima dalam Islam, maka sebagai gantinya pemerintah menerbitkan sistem bebas bunga yang disebut dengan GIC atau Government Instrument Certificate. Pembahasan selanjutnya adalah contoh kebijakan moneter yang diambil oleh BI di Indonesia demi kestabilan perekonomian. Yang pertama adalah menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Pada tanggal 19 hingga 20 Oktober 2022, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 basis poin atau BPS menjadi 4,75%. Selain itu, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 50 BPS menjadi 4%. Dan suku bunga lending facility sebesar 50 BPS menjadi 5,50%. Keputusan kenaikan bunga tersebut menjadi langkah front-loaded, preemptive, dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang terlalu tinggi dan memastikan inflasi inti mendatang kembali ke dalam sasaran, yaitu kurang lebih 1% lebih awal.
yakni pada paruh pertama 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Contoh yang kedua adalah melonggarkan ketentuan uang muka kredit kendaraan bermotor. Contoh kebijakan moneter lainnya yang diambil oleh BI adalah melonggarkan ketentuan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor otomotif. Kemudian contoh yang terakhir atau yang ketiga adalah membeli dan menjual surat berharga negara atau SBN. Contoh kebijakan ini diambil pada tanggal 19 Oktober tahun 2022, di mana BI sudah membeli SBN sebesar 138,08 triliun di pasar perdana. Pembelian SBN di pasar perdana sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional serta pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh bank sentral dengan tujuan untuk mencapai stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Instrumen moneter dalam Islam sangat penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan umat muslim yang ingin mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi dan meminjam uang. Instrumen ini juga dapat digunakan oleh negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi syariah untuk mengendalikan pasokan uang